Saya share screen dulu. Sebentar. Oke. Oke, baik. Baik ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita ketemu ya di mata kuliah stabilitas transien ya di minggu pertama ini. Jadi sedikit banyak kita akan membahas tentang apa-apa saja yang menjadi konsep stabilitas transien di sistem tenaga listrik ya. Sebelum kita mulai, mungkin kita perkenalan dulu ya. Jadi perkenalkan, mungkin ada yang sudah kenal juga. Nama saya Novian, jadi saya dosen di Teknik Elektro ITAT. Mungkin ada yang baru ambil mata kuliah ini ya, karena ini mata kuliah pilihan dan juga memang kalau untuk mau ngambil mata kuliah ini kan memang harus wajib ngambil mata kuliah AST. Jadi basic atau mata kuliah prasyaratnya adalah dari AST atau analisa sistem tenaga. Karena memang di dalamnya terdapat banyak apa ya, ya basically semuanya memang dari AST ya. Jadi lanjutan dari AST itu ya, lebih dalam lagi kita bahas stabilitas. Nah, jadi sebelum kita masuk di perkuliahan, alangkah baiknya saya jelaskan untuk rule-rule atau apa ya yang menjadi dasar di mata kuliah ini. Jadi ini untuk sebenarnya rencana kita di minggu 1 dan 2, ya, jadi ini beberapa kombinasi ya. Jadi untuk minggu 1 dan 2 itu kita akan membahas tentang dasar stabilitas, kemudian klasifikasi dari stabilitas. Jadi apa saja yang kita tahu tentang stabilitas mulai dari stabilitas tegangan, stabilitas frekuensi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk CPL dari mata kuliah ini sendiri atau konsep capaian lulusan yang akan kita capai itu adalah yang pertama menguasai konsep, metode, dan perkembangan teknologi di bidang teknik elektro yang relevan dengan kebutuhan industri sekarang. Kemudian yang kedua yaitu mampu menggunakan perangkat lunak, teknik dan atau instrumen pengukuran untuk mendukung simulasi, pemrograman, perancangan, pengujian, dan analisis sistem teknik elektro. Kenapa? Karena di dunia kerja sekarang atau di dunia atau kebutuhan industri sekarang itu tidak lepas dari perencanaan ya. Jadi kita nanti engineer nanti targetnya atau lulusnya adalah menjadi seorang engineer. Di mana seorang engineer ini pasti harus bisa merencanakan. Nah, di perencanaan ini alangkah baiknya itu jika divalidasi oleh software.
Nah, software yang kita kenal selama ini adalah ETAP, kemudian Power Factory Dixilent, kemudian sebenarnya ada lagi untuk yang di teman-teman PLN sekarang di apa namanya di produk khusus ya, ini jadi agak nyinggung produk, itu adalah di Siemens, itu di PSS Incal namanya. Nah itu nanti teman-teman harus bisa atau paling tidak bisa menggunakan software tersebut. Nah kemudian ada juga dari capaian mata kuliah, sebenarnya intinya juga sama dengan CPL. Kemudian rencana satu semester ke depan itu adalah untuk asesmen, di mana untuk asesmen ini nanti dinilai dari beberapa bobot ya. Bobot yang pertama yaitu dari kehadiran ataupun partisipasi teman-teman. Ya. Jadi di kehadiran maupun partisipasi pembelajaran itu bobotnya sebesar 10%. Kemudian untuk tugas, ada beberapa tugas, jadi nanti penilaiannya dari kehadiran, pembelajaran, kemudian tugas 1, tugas 2, kemudian ada proyek, ada kuis, dan UTS serta UAS. Di mana nanti di tugas 1 dan 2 itu biasanya sebelum UTS, yaitu tugas 1, di klasifikasi stabilitas nanti ya. Kemudian tugas 2 adalah di setelah UTS atau sebelum UAS, yaitu di pemodelan generator. Kemudian proyek itu biasanya nanti untuk nilai tambahan teman-teman, di mana untuk proyek ini adalah tugas, kasarnya tugas besar lah ya. Jadi mensimulasikan stabilitas transien menggunakan software entah nanti pakai Dixilent atau nanti pakai ETAP. Nah, kemudian nanti di kuis ya, di kuis ada 2 juga, jadi sama seperti tugas 1 dan 2 sebelum UTS dan sebelum UAS. Nah, kemudian untuk UTS sendiri bobotnya 30% dan UAS 30%. Jadi total nanti bobotnya adalah 100%. Ya. Nah, indikatornya nanti teman-teman paling tidak bisa mampu atau tepat dalam menjelaskan konsep dari stabilitas, kemudian membedakan gangguan kecil dan besar. Jadi nanti kita bahas detail ya setelah ini ya. Itu nanti apa saja stabilitas dan jenis gangguannya. Nah, itu target kita untuk 1 semester ke depan. Saya harap teman-teman bisa dengan serius. Secara umum, yang namanya stabilitas itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah stabilitas steady state. Ya, kalau teman-teman tahu gini ya. Jadi kalau kita gambarkan, kalau digambarkan, itu sistem itu biasanya contoh ya, contoh misalkan ini apa namanya arus starting ya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya stabilnya di sini. Dia akan menuju stabilitas. Nah, dikatakan stabilitas steady state itu ketika dia biasanya lebih dari 2 cycle. Jadi sepersekian detik. Sekian detik ya. Jadi sekian second. Nah, itu dinamakan steady state ketika dia sudah kondisi stabil atau steady. Kemudian ada namanya dynamic stability atau stabilitas yang bersifat dinamis. Loh, dinamisnya bagaimana, Pak? Contoh kalau teman-teman di mata kuliah AST ya, namanya aliran daya. Aliran daya itu biasanya static, jadi static stability, di mana dia stabilitasnya adalah bersifat statis. Nah, statisnya itu adalah di satu waktu. Jadi aliran daya yang disimulasikan teman-teman itu dalam satu kondisi waktu. Contoh misalkan di hari ini detik sekian. Nah, itu statik. Kalau dynamic itu biasanya dalam satu hari. Jadi dalam lingkup 24 jam misalkan. Ya, jadi tidak hanya di satu waktu, tapi loh, tadi pagi sekian Pak stabilitasnya, nanti siang berbeda lagi. Nah, itu namanya dynamic stability, jadi berbeda. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu transient stability yang nantinya akan kita bahas detail. Apa itu transient stability? Transient stability itu biasanya kalau kita golongkan secara ini ya, dari waktu ya, itu adalah sepersekian
detik atau biasanya berkisar antara 1 sampai 2 cycle pertama. Ya, jadi 1 sampai 2 cycle pertama itu sekitar 0 sampai 0,2 second atau 0,2 milisecond gitu ya. Oke, kemudian dua area ini itu mainnya bisa di apa namanya? Di dynamic ataupun juga di static. Jadi intinya mereka jangka waktu yang lama. Kalau di rotor ini itu dia hanya sepersekian detik. Istilahnya waktu singkat lah ya. Nah, di rotor angle sendiri bisa di cluster lagi menjadi small signal maupun transient stability. Nah, dia ada sinyal kecil dan sinyal besar atau transient stability. Nah, di frekuensi maupun voltage itu kalau frekuensi hanya ada di Lord disturbance stability. Jadi stabilitas yang besar, skalanya besar. Kalau frekuensi. Kenapa? Karena biasanya bermainnya adalah di multi mesin atau multi pembangkit. Jadi tidak hanya satu pembangkit, tapi beberapa pembangkit. Makanya dia skalanya adalah large atau besar. Dan dia kalau dari waktu itu long term, panjang. Kenapa? Karena ya tadi kalau kita bicara frekuensi adalah masing-masing apa ya hubungan paralel dengan pembangkit. Nah, pembangkit itu biasanya diatur oleh yang namanya apa namanya ini loh AVR ya, AVR atau governor ya. Jadi mereka bisa secara asinkronus ya, jadi asinkron ataupun juga sinkronus secara sinkron. Nah, itu nanti bagaimana detailnya ada di mata kuliah yang lain atau di mata kuliah kualitas daya ya. Nah, kalau di voltage stability di sini juga terbagi menjadi dua, ada large, ada small. Kemudian di large ini atau yang besar itu sebenarnya juga ada short term ataupun long term. Sama ya. Jadi di gangguan besar maupun gangguan kecil itu ada di short time atau di long time. Sampai sini kira-kira ada yang mau didiskusikan dulu? Ada yang mau tanya? Mas Rian, gimana? Paham dengan apa yang saya jelaskan tentang stabilitas? Katakan andal, handal, atau tidak. Ya, itu sebenarnya di mata kuliah yang lain juga ya. Jadi memang tidak ini ya, tidak lepas dari keterkaitan mata kuliah ya. Jadi ya dinamakan stabil itu ketika dia bisa kembali ke kondisi steady state-nya dia. Seperti itu. Itu ya Mas Rian ya. Oh iya Pak, berarti terbalik itu tadi jawabannya ya Pak? Iya, betul. Kalau bebannya tiba-tiba hilang, nah itu frekuensinya naik. Kalau pembangkitnya yang hilang, kayak istilahnya dia terbebani tiba-tiba, pembangkit yang lain ya, kita bicara sistem ya, itu maka dia akan turun biasanya. Jadi agak kebalik. Oh iya, oke Mas. Oke, Ya baik Pak. ya. Nah, tadi juga sempat saya singgung di awal tadi ya di grafik ada small disturbance, ada large disturbance atau gangguan kecil dan gangguan besar. Di mana untuk gangguan kecil sendiri atau small disturbance itu adalah gangguan kecil yang persamaannya menggambarkan dinamika sistem tenaga listrik dan dapat dilinearisasi untuk tujuan analisis. Nah, kalau gangguan besar itu adalah gangguan di mana persamaan yang menggambarkan dinamika sistem itu tidak dapat dilinearisasi untuk tujuan analisis. Jadi maksudnya gini, gangguan kecil itu masih bisa kayak diprediksikan, jadi dilinearkan atau dilinearisasi. Jadi, oh dengan ini itu berarti sama mesinnya. Nah, beda dengan gangguan besar. Misalkan, oh yang hilang ternyata bukan hanya mesin, misalkan jaringan juga. Nah, maka tidak bisa dilinearkan. Jadi macam-macam gangguannya. Maka tidak bisa untuk dilakukan linearisasi tujuan
analisis, itu nggak bisa. Nah, kemudian untuk stabilitas sendiri, ya kita masuk ke stabilitas, itu ada 2 jenis ya tadi ya. Ada di sini ya, mana ada 2 ini ya. Yang satu adalah steady state, yang satu adalah transient. Jadi yang tadi saya gambarkan di kurva awal tadi ya. Nah, ini ya. Jadi di 1 sampai 2 cycle awal itu masuknya adalah ranahnya transient. 2 cycle ke atas itu adalah ranahnya steady state. Nah, steady state di sini dikatakan steady state untuk kondisi operasi tertentu jika sebuah sistem tadi setelah mengalami gangguan kecil itu mencapai kondisi operasi steady state yang identik atau dekat dengan gangguan kondisi operasi ya, sama kayak kondisi yang start ini tadi ya, kondisi hunting tadi ya. Nah, dia akan menuju kondisi stabilitas yang baru. Nah, ini biasanya perubahannya bisa kurang lebih 10%. Jadi tidak bisa kembali ke titik normalnya sebelum terjadi gangguan. Nah, makanya ketika nanti teman-teman menentukan apakah sistem ini bagus atau jelek, stabil atau tidak adalah dilihat dari sistemnya. Sistemnya bisa kembali ke ini atau tidak. Jadi ini ya, keywordnya adalah ini ya. Jika setelah gangguan kecil, operasinya kembali ke steady state, maka dia dibilang stabil. Jika tidak kembali, dia masih hunting, osilasi, itu dikatakan tidak stabil. Itu ya. Nah, kemudian di sini stabilitas transient, sistem daya stabil sementara atau transient untuk kondisi operasi steady state tertentu dan untuk gangguan tertentu. Jika setelah gangguan itu mencapai kondisi operasi yang dapat diterima dan gangguan bersifat besar seperti perubahan beban, hubung singkat, motor starting, dan generator outage. Jadi dikatakan stabil atau transient ya, dikatakan stabilitas transient itu jika setelah terjadi gangguan hubung singkat, motor starting, kemudian generator outage, dan lain sebagainya, itu bisa kembali ke kondisi yang normal. Nah, tapi ranah waktunya itu biasanya singkat. Makanya yang paling penting di stabilitas transient itu adalah hubung singkat dan juga generator outage. Gitu ya. Adalah di Suralaya. Saya nggak ngerti ya. Ini teman-teman P2B atau P3B ini waktu itu merencanakan pembangkitannya bagaimana sehingga sampai sedemikian hingga dari sisi Suralaya itu nggak mampu untuk suplai regional mereka sendiri atau islanding mode mereka sendiri. Nah, kalau yang Python ini alhamdulillah aman kan. Waktu itu di tahun 2022 lah ya. Itu aman di Jawa Timur ya. Nah, yang rame kan di Jawa Barat ini. Nah, itu makanya kondisi instability atau ketidakstabilan ini macam-macam. Dampaknya adalah ya tidak bisa sinkron antara pembangkit yang satu dan pembangkit yang lain. Nah, kalau dikurvakan itu bisa seperti ini. Kalau yang dikatakan first swing itu jika kondisi awal ya langsung dia tidak stabil. Makanya dikatakan first swing instability itu jika sudah tidak stabil di periodik awal. Nah, kemudian ada tadi yang kedua adalah multiple swing instability. Jadi kondisi sudah mulai menunjukkan ketidakstabilan. Saya ulangi lagi ya. Jadi untuk kondisi multi swing instability itu ketika di cycle yang kedua lah ya, kedua ke atas ya, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu baru
dia mengalami ketidakstabilan. Ya, jadi sampai ke atas. Nah, kalau dikatakan stabil itu jika yang saya gambarkan dengan tinta hijau. Ya. Dia osilasi dulu pertama, kemudian semakin amplitudonya akan semakin mengecil. Itu dikatakan stabil. Ya. Nah, di sini contoh ya, ada gambar di bawah menunjukkan sudut rotor atau daya mesin dalam sistem dengan dua mesin sebagai fungsi waktu selama keadaan transien. Nah, seperti ini ya. Jadi, semua sudut rotor meningkat, tetapi perbedaan sudut rotor dari semua mesin, dari semua mesin kecil dan sudut-sudut tersebut menuju posisi yang baru atau sistem stabil. Jadi, sudutnya akan berubah antara motor yang satu, generator yang satu dan generator yang kedua. Nah, tapi dia akan istilahnya mengecil ya, jadi dia akan menuju titik stabilitas yang baru. Ya, pertama kan tadi ya, masih osilasi sedikit, ya lama-kelamaan akan mengecil amplitudonya, sehingga ya sistem akan dikatakan masih stabil. Nah, kalau kondisi seperti ini ya, generator 1 dan generator 2, ya generator satunya langsung itu tadi ya, first instability. Jadi langsung di cycle pertama dia langsung tidak stabil atau langsung naik ya kurvanya. Maka ya dikatakan sistem tersebut tidak stabil. Jadi kondisi stabil dan tidak stabil. Nah, kemudian contoh kalau misalkan ini ya, kalau kita bicara RMS ya, secara waktu panjang, kalau load shedding gini ya. Nah, generator tadi ya, jadi ini ada rotor angle dari 1 sampai 6 ya. Nah, di sini kalau dia kondisinya lurus, ya gini ya, ini dikatakan stabil. Jadi dia generator ini outage ya, terus terjadi pelepasan beban. Jadi generatornya lepas sebesar 45, sedangkan bebannya dilepas 49. Otomatis kan oke lah ya. Beda hasil jika generator yang lepas adalah 45 mega, sedangkan beban yang lepas itu cuma 30 mega. Maka kemungkinan besar sistem tersebut tidak akan menuju ke titik stabil. Ya, jadi ini generatornya lepas dulu, masih hunting kan, kemudian terjadi load shedding. Dilepas bebannya biar sistemnya stabil. Nah, maka dia akan menuju titik stabilitas. Jadi gitu ya, kalau secara apa namanya RMS. Nah, kemudian kita tadi sempat nyinggung yang namanya CCT ya, atau Critical Clearing Time. Nah, untuk CB ya, jadi CCT itu lebih ke hubung singkat atau short circuit. Nah, dikatakan stabil itu jika kurva CCT-nya itu tidak mengalami osilasi. Dia akan, sekali lagi, dia akan menuju steady state gini ya. Nah, dikatakan sistem tersebut tidak stabil itu jika ya masih fluktuasi atau osilasi gitu ya. Nah, ini dua kurva yang menggambarkan sistem tersebut stabil atau tidak stabil. Ini case-nya kebetulan di sistem Kalimantan, ya, di saluran Palangkaraya dan Cempaka yang putus. Ya, jadi, bentar, kaca saya kotor. Oke. Nah, dikatakan stabil dan tidak stabil. Di detik 0,62, ketika CB-nya ngetrip, kemudian sistem tadi masih hunting ya, itu ya seperti ini contohnya. Nah, beda cerita jika CB-nya ngetrip, terus ada recloser mungkin ya. Masuk, jeleng, masuk lagi sistemnya stabil. Nah, di pertemuan minggu depan, ya saya harapkan teman-teman bisa belajar dulu ya. Jadi nanti kita ada kondisi yaitu pembelajaran teman-teman mandiri, di mana ya nanti teman-teman bisa belajar yang akan kita bahas minggu depan. Jadi minggu depan apa yang akan kita bahas adalah lebih detail ke voltage stability. Jadi
untuk minggu depan, minggu 3 sampai 4, kita bahas tentang stabilitas tegangan. Minggu selanjutnya, 2 minggu ke depannya lagi adalah di stabilitas frekuensi, sampai kita bahas baru kita di rotor angle stability. Kemungkinan jika lancar, nanti setelah UTS baru kita bahas rotor angle atau sudut rotor. Dan kita nanti akan banyak membahas tentang simulasi ya. Jadi kita gambarkan plot tadi ya, di plot apakah grafiknya stabil atau tidak, kita bahas nanti ya. Oke, jadi silakan teman-teman, nanti akan saya share di grup untuk materi minggu depan, yaitu di stabilitas tegangan atau voltage stability. Nah, nanti akan sedikit banyak membahas tentang load disturbance, small disturbance, dan short term maupun long term. Atau teman-teman bisa baca dulu di sini ya, di IEEE Transaction Power System dan CIGRE Technical Brochure. Ini ya, silakan nanti, atau nanti bisa saya kasih, bisa teman-teman baca lagi. Dan untuk minggu depan bisa teman-teman kerjakan tugas. Jadi selain mempersiapkan materi minggu depan untuk kita bahas stabilitas tegangan, teman-teman perlu untuk membuat tugas yang pertama, teman-teman bisa memilih sistem dengan 5 sampai 15 bus ya, cukup sederhana, nggak terlalu besar. Bisa teman-teman cari dari IEEE test bus dan lain sebagainya, itu bisa nanti saya kasih link. Kemudian bisa di load flow ya, itu paling tidak teman-teman bisa mencatat tegangan dari masing-masing bus, dari masing-masing beban ya. Kemudian identifikasi bus dengan V terendah yang mana. Jadi nanti di ranking dari mulai yang paling rendah sampai paling tinggi. Kemudian terapkan satu perbaikan ringkas, terserah mau bisa diperbaiki ini ya, apa namanya, trafonya, bisa diperbaiki pakai kapasitor bank dan lain sebagainya, terserah. Jadi bisa nambah kapasitor ya, bisa tap trafo, bisa redistribusi beban, bisa dibandingkan nanti sebelum dan sesudah, dan buatkan rekap singkat. Softwarenya apa Pak? Bisa pakai MATLAB atau Simulink bisa, tapi paling mudah adalah ETAP dan Dixilent. Kalau MATLAB kan agak lumayan ya untuk codingnya. Nah, kalau di ETAP dan Dixilent sudah banyak pilihannya, tinggal ditempel-tempel. Nah, seperti itu. Nanti saya akan kasih link dari software maupun materi yang kita akan bahas minggu depan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Sudah cukup ya? Mas Rian, Mas Irfan, Mas Wahyu? Sudah cukup, Pak. Oke, cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan info di grup. Oke ya? Siap, Pak. Oke, Mas Rian. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, terima kasih. Jangan lupa tugasnya ya. Nanti untuk linknya bisa di-info di grup. Oke, terima kasih. Mohon izin saya tutup dulu untuk room-nya dan juga PPT-nya. Terima kasih. Tapi tidak langsung. Tidak. Paham, Pak. Cukup jelas. Oke, Belum ada pertanyaan dari saya. siap. Terima kasih Mas Rian.